Salam. Terima kasih saudara-saudari, terkhusus kepada Sivitas Akademika. Seperti di sini ada Bapak Ketua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saudara-saudara, abang-abang, adik-adik, mahasiswa Strata 1, dan terkhusus kepada teman-teman saya yang ada di Zoom, yang sedang lagi belajar, yang di di program Magister Teologi. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya juga mengucap syukur kepada panitia yang telah memberikan waktu ini kepada saya, dan saya percaya ini adalah bukan satu waktu yang kebetulan, tetapi biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam semuanya ini. Untuk itu saudara-saudara, renungan kita atau renungan singkat pada malam hari ini, saya akan coba mengambil satu atau dua teks yang tertulis di dalam surat Paulus terhadap jemaat di Galatia pasal 6. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya memberanikan diri nih karena ada Pak Happy di sini. Ini buat kuliah yang baru saja juga berjalan. Karena ini cuma hanya terdiri dari 2 ayat, saya mengundang kita untuk baca bersama-sama atau secara responsorial. Nanti saya akan membacakan ayat yang pertama, dan saudara nanti saya mohon untuk membacakan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh kelemah lembutan, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu kita pasti tahu bahwa teks ini tidak boleh terlepaskan secara khusus atau secara keseluruhan terhadap surat Galatia secara umum. Dari mulai pasal 1 sampai pasal 6. Di mana kita boleh baca, dan kita juga sudah belajar tentang hal itu dalam suratan Galatia sebagai jemaat yang menerima atau sasaran surat pastoralnya Paulus. Kondisinya saat itu sebagaimana, di mana Paulus juga menyatakan kekesalannya terhadap jemaat itu. Sebegitu gampangnya mereka berbalik hanya oleh karena ajaran-ajaran sesat ketika itu. Dan pada ketika itu juga Apostel Paulus mencoba untuk berapologet tentang imannya terhadap Kristus Yesus, tentang keilahian Kristus sebagai hukum perjanjian. Yang kedua juga, Paulus juga mencoba berapologet terhadap jemaat di Galatia tentang Injil Kristus atau kebenaran Injil Kristus yang dia sampaikan, sampai kepada apologetnya terhadap keasliannya sebagai Rasul Tuhan. Nah, Paulus juga ketika itu memaparkan tentang bagaimana sebenarnya strata atau keberadaan antara hukum Taurat dan hukum perjanjian. Ketika itu juga Paulus menyatakan bahwa tidak ada sesungguhnya pertentangan antara apa yang disebut dengan hukum Taurat dan hukum perjanjian itu sendiri. Sehingga dikatakan di situ bahwa hukum Taurat hanyalah pengantara terhadap hukum perjanjian yang telah Tuhan tetapkan. Saudara-saudara yang terkasih, sampailah kepada pasal yang ke-6 sebagai kesimpulan dari surat pastoral Paulus. Paulus ingin menekankan bahwa dalam konteks kemerdekaan Kristen terhadap hukum Taurat tidaklah sesuatu hal yang absolut. Kemerdekaan tentunya harus ada batas-batasnya, dan itu harus dijaga. Sehingga pada pasal yang ke-6 ditekankan bagaimana sesungguhnya karakter seorang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, saya akan buat tema daripada teks ini adalah karakter orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba menyimak sebentar ayat 1 dalam pasal Galatia pasal 6 ini. Dikatakan Paulus di sana adalah saudara-saudara. Itu adalah menunjuk saudara yang dikatakan di situ adalah jemaat yang ketiga itu berada dalam situasi yang halut oleh karena ajaran-ajaran sesat.
Tentunya berarti saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah bentuk jamak tentunya adalah orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah percaya kepada Injil Kristus pada dasarnya. Saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Tentunya adalah bahwa setiap orang percaya, sama seperti kita sekarang ini, atau persis seperti orang yang di Galatia, orang yang telah menerima Kristus rupanya boleh saja juga jatuh ke dalam pencobaan. Itu dikatakannya adalah kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalaupun seorang, berarti salah satu dari antara komunitasmu itu kedapatan melakukan pelanggaran, artinya adalah bahwa sesungguhnya ada tingkatan, ada sebenarnya value, ada sebenarnya hal yang mau dikatakan Paulus, bahwa orang percaya itu juga tidaklah sama dalam keimanan atau rohani. Ada yang lemah, ada juga yang sedang, mungkin ada yang tinggi. Sehingga Paulus menekankan dalam konteks ini adalah bila engkau juga melihat saudaramu lemah di dalam iman, maka engkau yang rohani. Dalam konteks lain dikatakan bahwa engkau yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus harus mengambil dia, harus menolong dia, harus menarik dia dari sesuatu hal yang sudah lari dari jalan Kristus kembali lagi kepada konteks yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahwa ini adalah suatu keharusan. Harus menyatakan berarti ini adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan. Sesungguhnya berarti karakter orang Kristen yang pertama adalah memang harus menolong orang yang lemah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain daripada itu, maka kita juga di sini boleh melihat strata tadi itu. Strata tadi tingkat keimanan seseorang, bukan Paulus menekankan strata umur, bukan Paulus menekankan strata keberadaan atau tingkat sosial. Tetapi strata yang ditekankan Paulus di sini adalah strata orang yang kuat imannya dan orang yang lemah imannya. Bagaimana kita mengimplementasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya nggak tahu Bapak Ibu apa sepaham dengan saya atau setuju dengan saya. Kalau kita melihat dalam kondisi sekarang, juga sering kita menemui ada konteks-konteks kesombongan rohani. Ada konteks-konteks di mana strata yang ditetapkan bukan seperti strata yang ditetapkan Paulus, tetapi strata umur juga boleh, strata kedudukan. Kan pernah dikatakan pendeta itu tidak boleh dikritik. Iya toh? Dikatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Tidak boleh. Ada stratum di sana, ada sesuatu tingkatan yang boleh saja itu akan boleh membuat tidak ada komunikatif yang saling boleh menegur di dalam konteks ini. Nah, tidak boleh saling menegur. Kenapa? Ya tidak mungkinlah seorang sintua seperti saya bisa akan berlawanan terhadap seorang pendeta yang sudah menjadi seseorang yang sudah diutus Allah. Itu boleh terjadi. Di rumah juga boleh terjadi kan? Stratum seperti itu terjadi, bapak dan anak, gitu. Patrialis mungkin sering kita dengar istilah itu, di mana orang tua selalu bapak, anak-anak tidak tahu apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tetapi Paulus menekankan bukan strata umur, bukan strata kedudukan, tetapi Paulus menekankan strata kekuatan iman. Orang yang kuat di dalam Kristus, di dalam iman, ya harus menolong yang lemah. Bagaimana caranya kita harus menolong? Paulus melanjutkan kata-kata di sana, menolong dengan roh lemah lembut. Menolong dengan roh lemah lembut. Kalau dalam konteks menolong dengan roh lemah lembut, yang